Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bab sistem ekskresi manusia. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai ginjal. Seperti kita ketahui bahwa ginjal merupakan salah satu organ dalam sistem ekskresi manusia yang mengeluarkan zat sisa berupa urin. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Ginjal merupakan salah satu organ sistem ekskresi yang terdiri atas dua buah dengan panjang masing-masingnya sekitar 10-15 cm dan berat lebih kurang 200 gram. Kalau kita lihat di sini, ginjal sebelah kanan lebih rendah letaknya daripada ginjal sebelah kiri karena di atas ginjal sebelah kanan terdapat hati. Selain berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung limbah sisa metabolisme dari sel, ginjal juga berfungsi mengekskresikan zat sisa yang bersifat racun, mengatur volume plasma darah dan jumlah air di dalam tubuh, serta menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekskresi garam. Struktur ginjal. Ginjal dibungkus oleh suatu selaput tipis yang disebut kapsul renalis atau nama lainnya kapsula fibrosa yang berfungsi untuk melindungi ginjal dari trauma dan infeksi. Ginjal tersusun atas 3 bagian, yaitu ada korteks atau kulit ginjal, ada medula atau sumsum ginjal, dan juga ada pelvis atau rongga ginjal. Pada bagian korteks dan medula, terdapat lebih dari 1 juta alat penyaring yang disebut nefron. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional terkecil dari ginjal yang berperan menyaring darah. Nefron terdiri dari badan Malpighi dan tubulus contortus. Badan Malpighi tersusun atas glomerulus dan kapsula Bowman, sedangkan tubulus contortus tersusun atas tubulus proximal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Glomerulus, kapsula Bowman, tubulus proximal, dan tubulus distal berada pada bagian korteks ginjal, sedangkan lengkung Henle berada pada bagian medula ginjal. Proses pembentukan urin. Urin dibentuk melalui 3 tahapan. Yang pertama, ada tahapan filtrasi atau penyaringan. Yang kedua, ada tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali. Dan yang ketiga, ada tahap augmentasi atau pengumpulan. Tahap pertama yaitu proses filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan darah dari zat-zat sisa metabolisme yang dapat meracuni tubuh. Filtrasi berlangsung di glomerulus. Darah masuk melalui arteriol aferen yang kemudian mengalami proses filtrasi. Hasil dari filtrasi yaitu berupa urin primer atau nama lainnya filtrat glomerulus yang mengandung urea, glukosa, air, dan ion-ion anorganik seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Sedangkan darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Urin primer ini kemudian akan mengalami proses yang selanjutnya, yaitu reabsorpsi. Tahap kedua yang akan dilalui oleh urin primer yaitu tahap reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti glukosa, air, asam amino, dan ion-ion anorganik. Sedangkan urea hanya sedikit yang akan diserap kembali. Reabsorpsi ini berlangsung di tubulus proksimal dan menghasilkan urin sekunder atau filtratubulus yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urea ini yang akan menghasilkan bau khas pada urin, sedangkan urobilin akan memberikan warna kuning pada urin. Urin sekunder dari tubulus proksimal kemudian menuju ke lengkung Henle dan terus bergerak ke tubulus distal. Di tubulus distal masih terjadi proses penyerapan ion natrium, klor, dan urea. Di tubulus distal inilah tahap augmentasi terjadi. Augmentasi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh dalam bentuk urin yang sesungguhnya. Urin yang sesungguhnya tersebut akan disalurkan ke rongga ginjal atau pelvis renalis. Urin tersebut yang telah terbentuk dan terkumpul kemudian dibuang melalui ureter, lalu ke kantung kemih,
dan kemudian ke uretra untuk dibuang keluar tubuh. Sekian pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.